Baiklah, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi bersama campaign.com yang bertemakan selesaikan aksi demi bumi yang asri. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, adapun susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari keynote speaker kita, dan yang ketiga acara inti, yang keempat dokumentasi dan penutup. Baiklah, rangkaian acara selanjutnya yakni sambutan oleh Saudara Muhammad Sultan Rafif selaku Sekretaris Jenderal FKMPI periode 2021-2022. Kepadanya disilahkan. Oke, baik, Mas Mbak Anja. Suara saya terdengar jelas ya. Sebelum saya mulai sambutan, saya mohon untuk teman-teman sekalian di sini untuk mengaktifkan kamera ya, karena gak enak kita ada tamu dari Mbak Intan, dari campaign kan. Sama-sama kita untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, yang saya hormati ya, Fungsionaris Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Fungsionaris Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan tim Kernas, peserta dan delegasi ya dari setiap politeknik se-Indonesia. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun kita tatap mukanya secara daring. Semoga ini tidak mengendorkan daripada semangat kita untuk terus berkarya, berkontribusi memajukan Politeknik dan Indonesia. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, surga Allah dan bagi kita semua, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Intan dan Mbak Nabila ya dari campaign yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi aksi peduli lingkungan dari FKMPI ya. Perlu diketahui juga Mbak Intan dan Mbak Nabila, FKMPI itu merupakan forum komunikasi mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Jadi di sini kita dari forum komunikasi mahasiswa Politeknik se-Indonesia itu mewadahi dari setiap politeknik yang ada di Indonesia, baik itu Politeknik Kesehatan, Politeknik Ikatan Dinas, maupun politeknik negeri dan swasta kayak gitu. Jadi untuk jumlah seluruh politeknik yang tergabung di FKMPI sendiri itu ada 150 politeknik Mbak Intan. Terbagi dari 6 wilayah, ada wilayah Sumatera, kemudian wilayah Kalimantan, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Indonesia Timur, wilayah Jawa, Sulawesi kayak gitu. Nah, dari 6 wilayah ini terbagi lagi menjadi 14 daerah kayak gitu. Nah, di bawah 14 daerah tersebut ada politeknik-politeknik yang tergabung. Jadi di politeknik itu dikomandai oleh daerah-daerah yang nanti berkoordinasi ke nasional kayak itu. Nah, di sini kami dari fungsionaris nasional atau kepengurusan yang ada di nasional kayak gitu kan. Yang kemarin kerja sama-sama campaign kayak gitu kan. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan untuk pengenalan dari FKMPI karena kan Mbak Intan dan Mbak Nabila sendiri mungkin sedikit asing kayak gitu FKMPI ini apa kayak gitu kan. Itu sih. Mungkin untuk selanjutnya terkait sosialisasi saya serahkan ke Mbak Anjar juga selaku koordinator sosial masyarakat dan juga saya kembalikan lagi ke Mbak Intan, Mbak Nabila mungkin ada yang sampaikan untuk sosialisasi tentang campaign-nya kayak gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan dari delegasi setiap politeknik ataupun delegasi dari fungsionaris daerah masing-masing kayak itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sultan atas sambutannya. Ya, acara berikutnya adalah saat yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman ya. Ini penyampaian sosialisasi dari campaign.com. Nah, di dalam room ini sudah disebutkan tadi ya oleh Kak Sultan juga kalau ada Kak Intan dan Kak Nabila nih dari campaign.com selaku program officer ya dari campaign.com. Nah, mungkin Kak Intan dan Kak Nabila boleh say hi dulu dong? Halo, selamat Halo. sore Kak Anjar, Kak Sultan, dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore Oke. kakak-kakak semuanya. Oke, nah kalau gitu boleh langsung aja nih Kak menyampaikan materi sosialisasi untuk kita sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih banyak Kak Anjar. Mungkin kami juga izin share screen ya Kak, untuk PPT-nya. Oke, ini udah bisa. Baik, apakah kira-kira sudah terlihat ya kakak-kakak? Sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat sore kakak-kakak semuanya. Dan juga tadi terima kasih banyak kepada Kak Sultan juga ya untuk opening remarks-nya. Dan juga tentunya kakak-kakak dari FKMPI, terima kasih banyak atas undangannya gitu ya, untuk tim campaign.com bisa turut hadir di kegiatan sosialisasi hari ini yang bertemakan selesaikan aksi demi bumi yang asri gitu. Jadi kami dari tim campaign happy banget gitu untuk bisa hadir bertemu dengan teman-teman semuanya meskipun secara virtual gitu ya. Dan mungkin sedikit perkenalan, halo teman-teman semuanya, saya Nabila Aulia selaku perwakilan dari program tim di campaign.com, dan tentunya aku juga hari ini nggak sendirian, tadi juga sudah sempat berkenalan gitu ya, ada Kak Intan Siagian selaku program officer di campaign.com. Halo Kak Intan. Halo teman-teman semuanya, senang banget nih bisa hadir di tengah-tengah teman-teman dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Wah seru banget nih Kak Nabila, karena ini hal baru ya buat kita, akhirnya kita makin kenal juga nih sama teman-teman dari Politeknik. Bener banget Kak Intan, dan seneng banget gitu ya Kak, kita di hari Sabtu ini tetap produktif gitu, bertemu dengan teman-teman semuanya nih dari FKMPI. Baik, nah mungkin nih teman-teman juga sekalian biar situasinya mungkin lebih cair juga, tentunya kami dari tim campaign.com ingin berkenalan gitu ya, mungkin dengan teman-teman semuanya, jadi mungkin bisa banget teman-teman memenuhi juga nih kolom chat untuk bisa memperkenalkan diri kalian dan juga mungkin menceritakan nih kira-kira misi sosial dari teman-teman itu apa. Karena kebetulan kami di tim campaign itu memiliki 4 fokus isu sosial, ada isu pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan juga lingkungan. Jadi mungkin ada nih teman-teman yang memiliki kegemaran isu yang serupa atau misi sosial yang sama, jadi nanti nggak menutup kemungkinan nih kita ke depannya bisa saling berjejaring kembali gitu ya ke depannya. Kemudian kami juga ingin menginformasikan teman-teman di sesi sosialisasi bersama campaign.com sore hari ini nantinya akan ada sesi seru, yaitu sesi Take Action Together, teman-teman. Jadi kami ingin menghimbau agar teman-teman bisa nih yang mungkin belum sempat download aplikasi Campaign for Change bisa meluncur ke App Store atau Google Play Store untuk bisa mengunduh aplikasinya secara gratis ya, teman-teman. Karena nantinya juga akan ada announcement menarik nih yang akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke. Dan untuk main agenda kita hari ini dari tim campaign, tentunya di awal nanti akan ada penjelasan, sharing terkait dengan perkenalan campaign.com yang akan disampaikan oleh kakak kita yang luar biasa, ada Kak Intan, dan juga berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi Take Social Action Together, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman semuanya semangat dan juga stay tune ya untuk sesi sosialisasi sore hari ini dari awal hingga akhir. Baik, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak, mungkin untuk penjelasan terkait dengan campaign.com bisa langsung dijelaskan oleh Kak Intan. Untuk Kak Intan, saya persilakan ya Kak. Baik, pastinya aku mau ngucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Tentunya selamat sore buat teman-teman semuanya. Senang banget bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya yang masih punya antusiasme tinggi nih belajar tentang isu-isu sosial. Apalagi senang banget ternyata teman-teman dari FKMPI tertarik membuat kampanye dan mengangkat isu sosial yaitu isu lingkungan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung apa sih campaign.com gitu ya. Nah, kita di sini ada aku dan Nabila pengen lebih kenal dengan teman-teman supaya teman-teman juga bisa nih ikut bagian dari perubahan dunia yang lebih baik. Nah, Kemen.com merupakan platform aksi sosial. Jadi di mana teman-teman bisa bertemu dengan supporter atau biasa yang kami sebut changemaker, bertemu dengan organizer atau biasa yang kami sebut dengan komunitas sosial, dan juga bertemu dengan para sponsor kami. Dan tentunya 3 stakeholder ini berkolaborasi bersama untuk menciptakan dunia lebih baik. Nah, buat teman-teman semua yang masih agak bingung, bisa segera download aplikasi Kemen for Change supaya teman-teman makin paham gimana sih caranya untuk menjadi supporter, gimana sih caranya untuk menjadi organizer, dan tentunya teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara kerja aplikasi Kemen for Change. Dan tentunya buat teman-teman yang udah download, langsung bisa cari juga nih challenge FKMPI, dan apalagi di sini kita punya fitur yang terbaru dan juga tampilan yang terbaru. Nah, buat teman-teman, yuk kita simak video berikut ini. Nah, Campaign.com percaya bahwa perubahan nyata itu bisa kita mulai dari hati kita gitu ya. Artinya bahwa kita di sini sama-sama punya niat baik yang ingin kita ubah menjadi sebuah aksi nyata di tengah-tengah adanya perubahan-perubahan yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik. Nah, Campaign.com ingin ajak semua orang untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial, bahkan dimanapun kita berada, kita bisa loh ngelakuin aksi baik dengan handphone kita bisa dukung organizer dengan upload aksi-aksi baik kita, dan tentunya juga akan ada sponsor yang mengkonversi aksi sosial kita menjadi donasi yang akan diserahkan kepada penyelenggara kampanye atau organisasi sosial. Nah, kita punya tujuan bersama nih teman-teman, gimana caranya kita membuat dunia yang lebih baik. Dan hingga saat ini, per 31 Juli 2021, Kemen.com telah memberikan dampak baik, telah mengumpulkan 278.000 aksi yang dilakukan para changemaker di aplikasi Kemen for Change. Kami juga telah berkolaborasi lebih dari 315 organisasi sosial atau penyelenggara kampanye sosial di Campaign.com, dan kami juga telah menyalurkan 1,31 miliar rupiah yang didonasikan oleh para sponsor kami dan kami berikan kepada para organizer untuk menciptakan perubahan baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, Kemen.com mendapatkan penghargaan dari Google Play Store sebagai Best App for Goods tahun 2020. Dan ini tentunya menjadi sebuah hal yang menjadi pengingat sekaligus kekuatan bagi Kemen.com bahwa kami tidak sendirian, tapi juga bersama dengan teman-teman semuanya, bersama dengan supporter, organizer, dan para sponsor untuk berkomitmen menciptakan perubahan-perubahan baik dan tentunya juga memberikan dampak baik buat sekitar. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih, Kak, aku udah download tapi aku masih bingung. Nah, aku akan sedikit menceritakan nih gimana sih cara detail, cara kerja di aplikasi Kemen for Change. Dan buat teman-teman yang udah download, teman-teman akan ketemu namanya organizer. Nah, organizer itu adalah komunitas sosial atau organisasi sosial yang membuat kampanye sosial dan membuat tantangan kampanye yang bisa teman-teman ikuti. Ketika teman-teman mengikuti tantangan kampanye tersebut, artinya teman-teman menyatakan dukungan teman-teman. Dan juga para organizer sosial akan secara aktif memberikan edukasi serta juga info-info menarik mengenai isu sosial yang mereka kampanyekan. Dan sebagai supporter,
teman-teman juga akan bertemu nih dengan para supporter lainnya yang juga mau ambil aksi baik di aplikasi Kemen for Change, dan tentunya juga bisa menciptakan sebuah kebiasaan baru yang berdampak bagi diri kita maupun lingkungan. Dan yang ketiga, teman-teman akan ketemu namanya sponsor. Nah, jadi kalau sponsor ini adalah perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi yang berkolaborasi dengan Kemen.com yang ingin menyatakan komitmennya dalam memberikan pesan dan kesan yang baik bagi masyarakat bahwa para sponsor ingin berkomitmen bersama menciptakan dunia lebih baik, mendukung kebiasaan baru yang baik, dan tentunya juga memberikan donasi kepada para organizer untuk digunakan memberikan dampak nyata perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya, ini ada video yang bisa teman-teman tonton, gimana sih cara kerja Kemen.com dan gimana sih kok sponsor bisa nih mendonasikan donasinya kepada organizer lewat aplikasi Kemen for Change. Yuk, kita simak videonya. Setiap perusahaan punya komitmen berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. 2 tahun lalu sebelum pandemi melanda, berbagai kegiatan sebagai wujud tanggung jawab sosial mudah dilakukan. Mengunjungi panti asuhan, membagikan sembako, menanam mangrove, mengajar di pedalaman. Kini, semua rasanya tak mungkin lagi dilakukan. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi akan banyak hal, termasuk kebiasaan baru yang tentu mempengaruhi cara kita melakukan tanggung jawab sosial. Di campaign.com, kami percaya kolaborasi adalah solusi. Melalui aplikasi Campaign for Change, kami menghubungkan individu, pelaku industri, dan organisasi sosial. Memperluas jangkauan, menemukan pendukung baru, hingga tercipta perubahan. Kami hadir untuk Anda yang berupaya memenuhi komitmen sosial. Ayo kolaborasi dengan kami. Bersama, untuk dunia yang lebih baik. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya gitu ya, kenapa Kak kita nggak donasi langsung gitu ya? Nah, jadi kita pengen bahwa sebenarnya berdonasi itu bisa banget gitu ya, tapi kita juga dari Kemen.com ingin sebuah tindakan nyata gitu ya. Artinya kita nggak hanya langsung donasi, tapi kita juga ada nih aksi yang memberikan perubahan nyata gitu. Dan tentunya nggak semua orang mungkin berkesempatan untuk memberikan donasi secara materi, tapi banyak orang yang memiliki hati ingin mengubahnya menjadi aksi. Nah, itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa sih Kemen.com kita berkolaborasi dengan individu, organizer, dan sponsor untuk sama-sama berkolaborasi ya, menciptakan dunia yang lebih baik lewat aksi kita, lewat tindakan nyata kita, agar perubahan itu nggak kita rasain sendiri, tapi kita juga bisa rasain bersama-sama. Nah, selanjutnya, buat yang teman-teman yang masih bingung, ini adalah salah satu contoh gitu ya, kita sedang berkolaborasi dengan salah satu organizer yang namanya Skop Cimsa Indonesia, di mana Skop Cimsa Indonesia ingin mengajak kita semua untuk mengikuti challenge yang berjudul Pulihkan Indonesia dengan seru di rumah bareng Cimsa. Nah, jadi ketika teman-teman nanti sudah masuk ke dalam aplikasi Kemen for Change, teman-teman ketemu nih dengan beragam challenge. Teman-teman bisa dapat edukasi juga, karena teman-teman jadi belajar nih, wah ini challenge tentang apa ya, isunya apa ya, gitu. Dan salah satu di sini adalah Cimsa, di mana mereka adalah sekumpulan mahasiswa kedokteran yang ingin memperjuangkan dan membantu nih korban-korban dari COVID-19. Dan ketika teman-teman memulai dan menyelesaikan challenge dari Skop Cimsa, yaitu sebanyak 7 aksi, teman-teman sudah bisa membuka donasi sebesar Rp50.000 yang akan digunakan untuk menyediakan pangan, suplemen, APD, dan tabung oksigen untuk para pasien yang terdampak COVID-19. Nah, ini juga nih hal baik yang akan dilakukan teman-teman dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Karena kita sama-sama belajar nih gimana sih caranya kita bisa berdampak buat orang lain. Jadi buat teman-teman, yuk jangan tunggu nanti, ayo lakukan sekarang, lakukan aksi baik kamu,
kamu dengan gampang aja dimanapun kamu berada. Kamu bisa lakukan aksi sosial kamu di aplikasi Campaign for Change dan bantu organizer menciptakan perubahan nyata. Nah, itu dia penjelasan dari campaign.com. Aku kembalikan ke Kak Nabila. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Intan tadi atas penjelasannya ya terkait dengan campaign.com, sudah dijelaskan dengan cukup komprehensif juga gitu ya Kak terkait dengan campaign.com, bagaimana juga cara campaign.com bekerja, kemudian tadi juga sudah ditampilkan sebuah video yang bisa mencerminkan juga gimana upaya dari campaign.com bisa menghubungkan nih pihak sponsor, individu dan juga organizers gitu tentunya untuk bisa mewujudkan komitmen sosial dalam rangka untuk menciptakan dunia yang lebih baik gitu ya Kak Intan. Dan juga tadi sudah sempat disebutkan gitu ya Kak salah satu contoh dari challenge-nya oleh Skop Cimsa Indonesia, Pulihkan Indonesia dengan Seru di Rumah bareng Cimsa. Nah, teman-teman kami juga ingin menginformasikan bahwa itu hanya contoh ya, salah satu contoh dari ratusan challenges lainnya yang bisa teman-teman tentunya explore lebih jauh gitu di aplikasi Campaign for Change. Yang tentunya kalau misalkan teman-teman ingin kepo lebih lanjut, bisa banget mungkin yang belum punya aplikasinya bisa langsung meluncur nih ke App Store atau Google Play Store dan mendownload aplikasinya secara gratis begitu. Nah, mungkin kita juga akan lanjut nih ke sesi berikutnya. Nah, yaitu sesi ambil aksi sosial bersama, teman-teman. Jadi tadi seperti yang di awal sudah sempat saya sebutkan juga gitu ya, kita akan ada take action together nih, teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang udah prepare juga, udah punya aplikasi Campaign for Change-nya, bisa nih mulai coba kita bisa ulik bareng-bareng, teman-teman. Nah, dan mungkin dari teman-teman juga udah ada yang penasaran gitu ya, kira-kira kita hari ini akan ambil aksi di challenge apa sih? Oke, mungkin kita akan review, teman-teman, terkait dengan challenge yang akan kita ambil di sore hari ini, yaitu adalah challenge Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Nah, jadi teman-teman, saat ini FKMPI sedang berkolaborasi gitu ya dengan campaign.com membuat sebuah campaign challenge di aplikasi Campaign for Change. Dan untuk challenge ini sendiri didukung oleh Yayasan Dunia Lebih Baik, dan tenang aja teman-teman, nanti terkait dengan kampanye ini secara lebih detail, secara lebih terperinci tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kakak-kakak dari FKMPI. Dan mungkin buat teman-teman yang udah prepare juga tadi untuk aplikasinya Campaign for Change, bisa juga nih teman-teman scan barcode yang sudah tersedia ya di layar presentasi. Nah, mungkin sebelumnya kami dari tim campaign juga sudah menyediakan nih sebuah video terkait tutorial bagaimana sih caranya untuk bisa mengambil aksi di aplikasi Campaign for Change. Nah, mungkin aku akan langsung coba play ya, teman-teman, bisa disimak. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi adalah sekilas gitu ya terkait bagaimana caranya nih untuk bisa mengambil aksi di aplikasi Campaign for Change. Jadi memang juga cukup sederhana banget gitu ya teman-teman, dan harapannya kalian pun juga semakin semangat nih untuk bisa ikutan sesi Take Action Together. Nah, berikut ini kami juga menampilkan nih beberapa hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan selama ikutan Take Action Together.
Yang pertama, tentunya teman-teman harus terlebih dahulu nih download aplikasi Campaign for Change. Kemudian kami juga ingin merimain teman-teman apabila akunnya masih di private, bisa dibuat jadi publik ya teman-teman, agar kami dari tim campaign.com bisa melakukan tracking nih terhadap aksi dari teman-teman semuanya. Kemudian kalian bisa langsung pilih challenge Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Kemudian teman-teman bisa langsung join challenge-nya dan ambil aksi sesuai instruksi challenge. Dan teman-teman ini juga yang penting nih, untuk bisa selalu menyertakan hashtag atau tagar campaign FKMPI pada caption teman-teman. Jadi selain teman-teman bisa menyertakan caption yang menunjang instruksi pada challenge-nya, jangan lupa untuk selalu sertakan ya teman-teman hashtag campaign FKMPI. Jadi kami bisa tracking aksi kalian. Nah, yang menarik teman-teman, bagi 2 orang nih yang sudah join dan berhasil complete challenge-nya, nantinya akan mendapatkan apresiasi menarik, yaitu merchandise eksklusif dari campaign.com. Nah, dan untuk aksinya itu sendiri nanti akan dinilai berdasarkan yang pertama, ketepatan foto dan caption, kedua, kreativitas foto dan caption, dan yang ketiga, tentunya menggunakan hashtag campaign FKMPI pada caption. Dan untuk batas waktu complete challenge nih buat teman-teman semua akan kami tunggu hingga hari Selasa 31 Agustus 2021. Jadi make sure teman-teman semuanya jangan lupa untuk bisa mendukung nih campaign challenge dari FKMPI, dan nantinya juga bagi 2 orang yang beruntung akan mendapatkan eksklusif merchandise dari campaign.com. Nah, dan teman-teman, kebetulan juga kami dari tim campaign sudah menyertakan nih sebuah tutorial yang langsung menunjukkan gimana caranya kira-kira untuk kalau mau join berkontribusi gitu ya di challenge Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu. Baik, kami izin akan play videonya ya teman-teman. Halo Changemakers, kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara pengambilan aksi di aplikasi Campaign for Change. Tentunya teman-teman perlu terlebih dahulu untuk download aplikasi Campaign for Change di App Store maupun Google Play Store yang berlogo hati biru ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah download, jangan lupa untuk diupdate karena aplikasi Campaign for Change hadir dengan wajah baru yang lebih user-friendly. Nah, yuk kita simak bagaimana cara pengambilan aksi di aplikasi Campaign for Change. Nah, teman-teman boleh langsung klik search, lalu cari challenge, Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu. Lalu klik. Nah, challenge ini terdiri dari 8 aksi nih, teman-teman. Yuk kita ambil aksi pertama. Bagi teman-teman yang bingung, boleh banget nih untuk lihat contoh aksi Changemakers lainnya. Nah, setelah itu kita langsung aja ambil aksinya. Teman-teman masukkan foto sesuai instruksi ya. Dan jangan lupa untuk diberi keterangannya sesuai fotonya. Lalu klik selesai. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan 8 aksi, nanti akan terunlock donasi sebesar 10.000 yang disponsori oleh Yayasan Dunia Lebih Baik. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita dukung challenge Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu. Karena setiap aksi yang kamu lakukan itu sangat berarti untuk banyak orang. Kami tunggu aksimu Changemakers. Bye! Baik, teman-teman. Jadi tadi itu lebih detailnya gitu ya, terkait gimana caranya untuk bisa ambil aksi di challenge dari FKMPI. Dan kami dari tim campaign juga kembali ingin memberikan reminder nih bahwa akan ada giveaway buat 2 orang yang berhasil untuk ikutan ambil aksi dan juga tentunya complete challenge dengan aksi terbaik. Jadi teman-teman, kami ingin turut mengajak kembali untuk bisa ikutan ambil aksi di challenge Mari Membahu Karena Bumi Membutuhkanmu oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia, dan nanti berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif dari campaign.com. Dan untuk batas waktu pengambilan aksinya itu kami tunggu hingga hari Selasa 31 Agustus 2021. Jadi teman-teman harapannya semuanya semangat dan bisa segera menyelesaikan challenge-nya ya agar bisa unlock donasi.
Nah, dan teman-teman, kita juga sudah hampir sampai gitu ya di penghujung sesi sosialisasi bersama campaign.com di sesi sore ini. Namun sebelumnya kami dari tim juga ingin menyampaikan beberapa ongoing projects maupun juga upcoming event yang campaign.com tengah adakan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekiranya tertarik nih dari informasi yang sudah kami jelaskan, bisa banget nanti mendaftarkan dirinya, atau kalau ada yang mau bertanya lebih langsung, boleh banget ke kita, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah acara Social Fair Day, ya di mana Social Fair Day ini merupakan program yang berupaya untuk bisa memperkenalkan beragam kegiatan sosial based on isu yang paling banyak diangkat nih oleh komunitas sosial. Ada pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan juga kesetaraan. Dan acara Social Fair Day ini dilaksanakan 100% secara virtual, teman-teman, dan ditujukan untuk pemuda-pemudi di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi di acara Social Fair Day ini kami turut menghadirkan kakak-kakak dari beragam komunitas dengan fokus isunya masing-masing, yang dimana mereka ini komunitas yang memang sudah bermitra juga gitu dengan campaign.com dan memiliki kampanye di aplikasi Campaign for Change. Dan acara ini tentunya kami kemas secara edukatif, insightful, dan juga menyenangkan agar bisa semakin meningkatkan nih rasa empati maupun juga awareness dari para pemuda untuk bisa turut berkontribusi positif di masyarakat. Jadi buat kakak-kakak semuanya ini mungkin yang di sini tertarik untuk bisa mendatangkan acara Social Fair Day ke institusinya, bisa banget untuk mendaftarkan institusinya di campaign.com/socialfairday. Atau mungkin kalau nanti ada sekiranya pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut terkait pelaksanaan Social Fair Day, bisa melalui saya, Nabila Aulia, di email nabila@campaign.com. Kemudian selanjutnya ada juga teman-teman Campaign for Change Ambassador Batch 3. Jadi kami sudah sedang membuka nih teman-teman kesempatan bagi seluruh siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia yang tertarik untuk bisa mengembangkan dirinya atau memperluas juga networking dengan orang-orang baru, dan juga tentunya menciptakan aksi sosial yang memiliki dampak positif di lingkungannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk bisa bergabung menjadi Campaign for Change Ambassador Batch 3, bisa banget teman-teman langsung mendaftarkan dirinya di bit.ly/CFA Batch 3. Dan untuk pendaftarannya itu sudah kami buka dari tanggal 21 Agustus kemarin, dan teman-teman masih bisa mendaftarkan dirinya hingga tanggal 5 September 2021. Dan informasi tambahan juga teman-teman bahwa pendaftaran ini sama sekali tidak memungut biaya. Nah, buat teman-teman yang ingin juga kepoin atau tanya-tanya lebih lanjut nih terkait dengan program Campaign for Change Ambassador Batch 3, bisa juga disampaikan ke aku, Nabila Aulia, di email nabila@campaign.com. Dan last but not least nih teman-teman, untuk announcement terkait upcoming event yang akan diadakan minggu depan, yaitu kami ingin mengundang nih teman-teman semuanya, mengajak teman-teman untuk hadir di acara Seru di Rumah bareng Cimsa, webinar Pemuda Seru Melawan Stay at Home Blues, gitu teman-teman. Jadi kami dari tim campaign.com tengah berkolaborasi nih dengan kakak-kakak dari Skop Cimsa untuk mengadakan sebuah event yang harapannya ini ya bisa mengajak teman-teman khususnya ya generasi pemuda untuk bisa tetap produktif dan juga tentunya melakukan hal yang bermanfaat, entah itu untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Salah satunya untuk bisa nih mengikuti event ini, dan teman-teman bisa mendaftarkan dirinya di www.campaign.com/forchangeid/rspp teman-teman. Dan kami juga ingin menginformasikan nantinya nih buat teman-teman yang berhasil mengambil 2 aksi terbaik dan complete challenge dari FKMPI yang sebelumnya sudah kami sampaikan, akan diumumkan juga nih teman-teman di event Seru di Rumah bareng Cimsa. Jadi buat kalian yang sekiranya penasaran banget dan tertarik nih juga untuk mengetahui siapa yang mendapatkan predikat Best Action, bisa banget ya teman-teman hadir di acara Seru di Rumah bareng Cimsa. Oke, baik. Dan mungkin sekian untuk penjelasan dari tim campaign.com di sesi sosialisasi sore hari ini. Dan apabila sekiranya ada teman-teman nantinya ingin kepoin dan gali lebih dalam lagi terkait campaign.com, bisa banget teman-teman berkunjung ke media sosial kami. Di Instagram ada di @campaign_id, @campaign_community, maupun teman-teman bisa berkunjung ke website kami di campaign.com/forchangeid.
Baik, jadi mungkin sekian teman-teman semuanya untuk sesi sosialisasi dari campaign.com di sore hari ini. Mungkin aku juga dengan mewakili Kak Intan ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman dari FKMPI yang sudah stay tune nih dari awal hingga akhir sesi sosialisasi bersama campaign.com sesi sore hari ini gitu. Jadi mungkin sekian yang bisa disampaikan dan oleh karena itu mungkin bisa langsung kita serahkan kembali nih ke kakak-kakak dari FKMPI. Silakan kakak-kakak. Oke, luar biasa penyampaiannya. Terima kasih banyak nih Kak Intan dan Kak Nabila. Nah, untuk teman-teman, kalian jangan khawatir, karena abis ini bakal ada tutorial secara lebih rinci lagi gimana sih caranya untuk ikutan aksi di campaign.com. Nah, mungkin teman-teman nih yang sedang megang handphonenya sekarang boleh langsung download aja aplikasi campaign.com. Nah, terus ikutin step-step abis ini ya. Oke. Boleh langsung aja nih teman-teman, supaya kita sama-sama ikut aksi dalam peduli lingkungan ini, FKMPI Peduli Lingkungan @campaign.com. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih kalau aksi FKMPI Peduli Lingkungan ini diwadahi oleh bidang sosial masyarakat FKMPI. Nah, berikut ini adalah foto-foto beberapa kegiatan dari sosial masyarakat ketika kita mengabdi ke masyarakat gitu ya. Jadi di sini kita ada bersih World Cleanup Day, lalu di sini juga ada waktu kita nanam mangrove, dan ini ada FKMPI mengajar, dan masih banyak lagi sebetulnya kegiatan-kegiatan dari sosial masyarakat ini. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya, sebenarnya tentang campaign, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kak Intan dan Kak Nabila ya, tentang aksi peduli lingkungan bersama FKMPI ini. Oke, jadi ini adalah sebuah kampanye digital bekerja sama dengan campaign.com yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya pastinya untuk mengajak seluruh mahasiswa politeknik untuk berpartisipasi dalam kepedulian lingkungan sekitar. Nah, kampanye ini berisikan 8 aksi lingkungan. Oke, aksinya ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada aksi yang namanya Save Water for the Best Future. Nah, terus yang kedua ada Hai, aku tanaman yang harus kau rawat. Yang ketiga ada menerapkan 4R, Replace, Reuse, Recycle, Reduce pada barang-barang yang ada di rumah kamu. Lalu yang keempat ada biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya ada Dare to Step Up, Dare to Act, Dare to Influence. Lalu selanjutnya ada bijak berplastik agar bumi terlihat cantik. Dan yang ke-7 ada Save Energy, Save Us. Yang ke-8 habiskan makananmu, cintai bumimu. Nah, jadi dari ke-8 aksi ini, itu merupakan aksi-aksi yang sangat mudah sekali dan bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Apalagi di pandemi COVID kayak sekarang ini kan kita terbatas ya lingkupnya gitu. Kita nggak bisa keluar sering-sering seperti itu. Jadi dengan kalian di rumah aja, itu kalian bisa merubah bumi ini menjadi lebih baik di kedepannya. Caranya gimana sih Kak? Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Kak Intan dan Kak Nabila gitu untuk tutorialnya dan videonya. Nah, mungkin sekarang kalian bisa nih langsung download aplikasinya dulu, kalian buka handphone, buka smartphone kalian masing-masing, lalu download aplikasi Campaign for Change di App Store ataupun Play Store di smartphone kalian. Nah, terus setelah download ngapain Kak? Kalian buka akunnya, kalian buka aplikasinya, lalu lakukan pendaftaran akun. Nah, kalau kalian yang belum pernah punya aplikasi campaign.com, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih yang di bulatan merah. Setelah itu kalian klik daftar, dan nanti akan muncul laman seperti ini. Nah, kami menyarankan untuk kalian daftar langsung saja menggunakan Google di sini supaya nanti kalian nggak perlu ngisi-ngisi ini lagi nih. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau juga boleh, kalian masukkan dulu nama pengguna, email aktif, dan juga membuat password. Lalu konfirmasi password kalian. Setelah itu, nanti akan kalian diarahkan untuk memverifikasi akun. Nah, verifikasi akunnya itu lewat email yang sudah dikirimkan oleh pihak Campaign for Change-nya di email kalian masing-masing. Setelah aktivasi dan setelah verifikasi, kalian masuk lagi ke aplikasinya, lalu nanti akan muncul nih laman seperti ini. Siap ambil aksi untuk perubahan.
Nah, kalian pilih challenge yang sudah dibulatkan merah ini. Setelah itu, cari kata kunci mari membahu karena bumi membutuhkanmu. Nanti langsung diarahkan, langsung ada profilnya, lalu dibuka deh. Nah, setelah dibuka, nanti profilnya akan ada bentuk seperti ini, mari membahu karena bumi membutuhkanmu. Oke, setelah itu nanti akan ada seperti yang udah kalian lihat di video ya tadi, mulai ikut challenge. Nah, di sini nanti kalian mulai deh ikut challenge-nya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu mulailah, karena kita ada 8 aksi. Nah, jadi kalian klik nih, ada aksi 1, 2, 3, sampai 8. Nah, pertama klik dulu yang aksi 1. Lalu nanti akan diinstruksikan untuk mengambil aksi. Seperti itu. Nah, begitupun dengan aksi-aksi yang lainnya, kalian boleh upload foto atau video, setelah itu gunakan caption yang menarik, dan juga hashtag campaign FKMPI, gitu. Lakukan sampai 8 aksinya selesai ya. Nah, setelah selesai, nanti kalian akan diarahkan ke laman seperti ini, challenge selesai, dan 8 aksimu itu akan menjadi donasi sebesar Rp10.000. Jadi lumayan banget kan, dengan kalian di rumah aja, kalian udah menyumbangkan Rp10.000 untuk teman-teman kita yang membutuhkan, seperti itu. Oke, nah contohnya gimana sih kalau yang masih bingung nih mau ngupload foto apa ya, mau ngupload video apa ya. Nah, di 8 aksi itu, contohnya nih yang pertama ada Save Water for the best future. Ya, ini kalian mengupload foto atau video yang menggambarkan kamu sedang menghemat air, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini nih, gambar-gambar di sini, entah itu kalian mematikan air atau pokoknya ketika kalian sedang menghemat yang namanya air, seperti itu. Nah, terus yang kedua, hai aku tanaman yang harus kau rawat. Upload foto atau video yang menggambarkan kamu sedang merawat tanaman. Nah, pastinya kalian di rumahnya pada punya tanaman kan ya. Nah, jangan lupa dirawat karena merawat tanaman itu sangat baik untuk kita ke depannya. Terus menerapkan 4R pada barang-barang yang ada di rumahmu. Upload foto atau video yang menggambarkan kamu sedang menerapkan 4R. Pasti di rumah kalian bakalan ada suatu barang yang sudah tidak terpakai namun bisa digunakan kembali nih untuk menyimpan-nyimpan barang, entah itu di-replace, entah itu di-reuse, recycle, atau di-reuse, atau mungkin kalian nanti boleh kalau misalkan mau membuat suatu karya gitu ya, suatu karya dari sampah gitu, untuk merecycle sampah itu menjadi barang yang lebih berguna pun boleh gitu, difoto atau divideokan. Nah, terus yang keempat ada biasakan diri untuk membuang sampah sesuai tempatnya. Nah, ya contohnya ya masa nggak tahu ya caranya buang sampah gitu kan. Nah, boleh tuh kalian fotoin ketika kalian membuang sampah pada tempatnya. Terus nih, untuk dare to step up, dare to act, dare to influence. Nah, jadi ini adalah kalian nantinya bisa mengupload foto atau video menggunakan fitur speech bubble. Tadi yang menyimak videonya pasti tahu, jadi ketika kalian mau mengupload foto atau video itu ada fitur yang namanya stiker, terus juga kalian bisa nambahin teks gitu. Nah, kalian upload foto kalian, lalu kalian menggunakan fitur efek tadi, menggunakan fitur efek ataupun stiker tadi di bagian speech bubble yang ada speech bubble-nya gitu. Setelah itu kalian tambahkan teks. Nah, teksnya isinya apa sih, Kak? Teksnya itu isinya kalimat-kalimat yang bisa mengajak masyarakat untuk melakukan untuk menjaga dan untuk melestarikan lingkungan gitu. Jadi kalimat-kalimat semangat seperti itu. Terus selanjutnya ada save energy, save us. Foto atau video yang menggambarkan kamu sedang menghemat listrik gitu. Boleh ketika kalian mematikan AC atau mematikan TV, televisi, terus juga mencabut charger-charger yang udah tidak terpakai, itu boleh kalian fotokan gitu. Terus berikutnya nih, bijak berplastik agar bumi terlihat cantik. Nah, foto atau video yang menggambarkan kamu sedang bijak berplastik. Boleh itu ketika kalian menggunakan tumbler gitu, karena kita kan harus meminimalisir ya yang namanya penggunaan plastik sekali pakai, baik itu plastik belanja ataupun minuman-minuman botol. Nah, kalian bisa nih mengupload foto atau video ketika kalian menggunakan tumbler atau tote bag atau lain sebagainya yang
memperlihatkan kalau kalian itu sudah bijak berplastik gitu. Terus yang terakhir nih, habiskan makananmu, cintai bumimu. Kalian boleh mengupload foto atau video kamu yang sudah menghabiskan makanan. Contohnya seperti piring kosong nih, seperti contoh yang di bawah ini. Piring kosong yang menandakan kalian sudah menghabiskan makanan kalian. Oke. Karena tadi Kak Intan dan Kak Nabila bagi-bagi reward, kita juga ada nih reward untuk kalian. Untuk change maker yang udah berpartisipasi, kalian bisa mendapatkan merchandise tote bag spesial dari official store FKMPI. Ya, seperti yang kalian tahu bahwasanya kita ada official store nih, official store khusus. Dan nantinya ketika kalian yang sudah mengikuti 8 aksi ini menggunakan foto yang menarik dan caption yang membangun semangat pemuda Indonesia, kalian dapat berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tote bag spesial dari official store-nya FKMPI. Dan ada berapa pemenang, Kak? Ada 5 pemenang pastinya. Jadi kita nggak mau kalah nih sama Kak Intan dan Kak Nabila nih yang bagi-bagi hadiah. Kita pun bagi-bagi hadiah gitu. Dan untuk kalian yang mau mendapatkan reward tote bag dari campaign.com, ditunggu sampai 31 Agustus ya, untuk penguploadan foto dan juga caption yang menarik gitu. Jangan lupa juga untuk menambahkan hashtag campaign FKMPI di setiap caption aksi kalian supaya nanti pihak campaignnya bisa ngeliat nih siapa aja yang ikutan aksi. Oke, nah itulah tadi teman-teman tutorial secara rincinya, dan mungkin kalian nih yang sedang megang handphone sekarang boleh langsung ikutan dan langsung mendownload aplikasi Campaign for Change ini. Ya, mungkin itulah sosialisasi singkat terkait tutorial dari kami gitu. Dan untuk kelanjutannya ini adalah sebuah program untuk menunjang program kerja dari sosial masyarakat FKMPI juga, yang mana program kerjanya adalah FKMPI Peduli Lingkungan. Nah, di sini saya juga akan menampilkan surat edaran untuk kalian para fungsionaris, baik itu fungsionaris daerah, distrik, tim FKMPI kampus, dan lain sebagainya, untuk melakukan aksi FKMPI Peduli Lingkungan ini. Caranya mudah banget kan, cuman kalian download aplikasi Campaign for Change, terus kalian ikutan aksi, dan dengan kalian ikutan aksi itu kalian sudah menyongsong program kerja dari FKMPI Peduli Lingkungan ini, dari program kerjanya sosial masyarakat. Oke, nanti ini untuk surat edaran akan kami berikan kepada koordinator-koordinator daerah, baik itu daerah maupun distrik, tim FKMPI, dan juga lembaga kemahasiswaan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya ya. Nah, setelah ini teman-teman, pastinya kalian mungkin masih ada yang mau ditanyakan nih. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab untuk kalian. Nah, yang masih bingung atau kalian yang udah download tapi masih bingung gimana cara uploadnya, boleh banget ditanyain. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada para peserta nih yang mau bertanya ke Kak Intan atau ke Kak Nabila terkait campaign ini. Dipersilahkan. Boleh chat atau langsung bicara juga boleh. Jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, mau ngingetin juga, jangan lupa untuk mengisi registrasi yang sudah ada di room chat Zoom ya, supaya nanti ketika pendataan dari pihak campaign-nya juga enak gitu untuk tadi ya, untuk take for action tadi yang bisa mendapatkan merchandise dari campaign.com ini. Jangan lupa dicek-cek room chat Zoom-nya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan?
Kak Anjar, boleh nanya nggak? Ini kalau kakak-kakak dari daerah, berarti di forum komunikasi daerah juga punya anggota masing-masing juga ya Kak ya? Iya, betul banget, Kak. Wah, dan prokernya itu secara nasional atau secara di daerah masing-masing Kak? Ya, sebetulnya kalau untuk di daerah juga ada program kerjanya dan nasional pun juga ada gitu. Jadi kita sama-sama punya program kerja. Wah, keren-keren. Senang banget sih lihat teman-teman di FKMPI ambil isu sosial, isu lingkungan kan. Apalagi emang kayaknya memang fokus kita lagi ke sana banget kan, isu lingkungan yang makin ke sini tuh makin banyak banget berita-berita yang memang buat kita worry akan keadaan lingkungan gitu. Jadi kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak FKMPI yang punya inisiatif baik gitu ya. Bahkan ini dijadiin program kerja. Jadi harapannya teman-teman juga bisa terus edukasi, terus kampanyekan isu lingkungan ini supaya nggak hanya teman-teman FKMPI aja yang tahu tentang isu yang kalian bawa, tapi semua orang gitu ya, yang kalian circle kalian gitu. Buat teman-teman yang mau tanya tentang campaign.com juga boleh loh gitu ya. Mungkin tadi juga Nabila ada jelasin tentang program-program kerja kita juga. Siapa tahu kakak-kakak ada yang tertarik atau mau ngobrol-ngobrol, dan kita juga dan ini mahasiswa ya, berarti di Kemen.com juga kita ada kayak program magang, program misalnya intern dari kampus Merdeka dan lain-lain, kita juga buka loh ya. Wah, bisa nih untuk rekan-rekan yang udah mau lulus nih, bahkan yang masih bingung mau magang di mana, boleh ya Kak kita masukin ke campaign.com. Boleh tanya-tanya kita juga boleh, karena kita tiap bulan buka anak magang. Terus kita juga alhamdulillah puji Tuhan terpilih dari Kemendikbud gitu ya untuk salah satu perusahaan yang mendapatkan kampus Merdeka. Jadi kita ada yang namanya Intern at Campaign dengan magang bersertifikat, dan itu seru banget sih. Ternyata tuh mahasiswa di Indonesia sekarang tuh udah giat-giat banget ya magang, nggak nyangka banget, beda di zamanku dulu ya. Kayak ternyata tuh selain mahasiswa sekarang itu udah berani magang, sama ya ini kayak kalian semua yang ada di sini udah suka isu sosial, udah mau lebih kenal lebih dalam lagi dengan isu sosial, itu bagus banget sih. Nah, kalau kita bicara-bicara soal isu sosial nih ya Kak, kita juga nanti ada nih dari nasional program kerja yang namanya Karya Bina Desa. Jadi kita pengabdian masyarakat gitu ke desa-desa, iya. Jadi memang sudah menjadi program kerja unggulan juga nih dari FKMPI. Mungkin nanti kalau misalkan campaign.com mau ikut berpartisipasi boleh banget gitu. Kita kerjasama lagi nih bareng FKMPI. Wah, berarti itu ke pedalaman gitu Kak ya, ngajarin Iya. anak-anak gitu ya? Bener banget. Kita Wah, ada keren. FKMPI mengajar gitu. Wah, seru-seru. Berarti emang prokernya luas ya Kak, semua isu rata-rata ada nih ya. Oke, Iya, keren. betul banget. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi nih kepada Kak Nabila atau Kak Intan dari campaign.com? Kapan lagi loh kita ketemu sama dua wanita cantik-cantik ini, luar biasa lagi kan di campaign.com? Mungkin kita tunggu kali ya sampai pukul 17.00 nih di tempat saya 16.59. Oh boleh nih dari Mbak Clarista, silahkan Mbak Clarista, udah raise hand. Iya, terima kasih buat Mbak Anjar ya atas waktunya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Clarista Bunga Ramadhani sebagai Koordinator Bidang Kepemudaan FKMPI Nasional tahun 2020-2022. Nah, saya mau bertanya sebenarnya nih Kak, lebih ke mungkin silsilah ya kali ya. Silsilahnya ada campaign.com ini gimana sih? Apakah dari misalkan nih, kan ada tuh sebuah campaign yang berawal dari project-projectnya dari omongan aja, omongan nongkrong-nongkrong anak-anak mahasiswa kemudian jadi gede. Atau emang ada dari turunan, mungkin ada turunan dari sebuah institusi dan lain sebagainya yang akhirnya dihandle sama beberapa teman-teman atau employee yang dari campaign.com. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi saya juga cukup tertarik dengannya tadi sering kerja sama CIMSA ya, kebetulan saudara saya juga ada anggota CIMSA juga Kak. Jadi wah ini kayaknya kita juga bisa nih sering-sering kolaborasi ya, karena di daerah itu juga ada FKMPI daerah yang ngangkat isu sosial, di nasional pun juga ada daerah, ada 16 daerah ya sejauh ini. Itu kan
bisa masif ya dampaknya insya Allah kalau kita sering-sering kerja sama bareng gitu. Nah mungkin dari Kak Intan atau Kak Nabila bisa sedikit memberi penjelasan dari dua pertanyaan saya tadi. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Clarista. Mungkin kita bagi dua kali ya. Aku jawab yang pertama, nanti Nabila jawab yang kedua gitu ya. Untuk bisa dibilang perjalanan Campaign.com. Jadi awalnya Campaign.com itu adalah sebuah perusahaan teknologi. Jadi di mana kita memang kayak mungkin teman-teman kayak pembuatan website, pembuatan aplikasi dan lain-lain. Itu awalnya sekitar di tahun 2011 sampai 2013 gitu ya. CEO kami bernama Bapak William Gondokusumo saat itu punya keinginan gitu ya. Artinya beliau merasa bahwa di Indonesia ini sepertinya masih kurang deh tentang kampanye. Awalnya kita masih bahas kampanye. Jadi dari sebuah perusahaan teknologi berubah ke kampanye, di mana CEO kami merasa gimana caranya semua orang Indonesia bisa teredukasi sama sebuah isu yang ingin dibawakan oleh seseorang atau sekelompok gitu ya. Akhirnya mulai berubah di sekitar tahun 2015. Akhirnya Campaign.com gitu berubah menjadi satu fokus isu saja, di mana kami mengkampanyekan isu sosial, di mana isu sosial itu masih lebar banget gitu kan. Nah, di mana bos kami juga merasa kayak, wah ini adalah sebuah salah satu ya bisa dibilang calling ya. Artinya di mana di Indonesia itu sebenarnya isu sosial udah cukup lebar, tapi wadahnya sedikit. Akhirnya kita riset gitu ya, CEO kami bersama dengan rekan-rekan kerja di Campaign.com riset bahwa ternyata kalau kita melakukan sebuah aksi, kalau kita buat di sosial media, ngukurnya salah. Artinya ukurannya banyak banget yang ragu-ragu, baik itu cara ngukurnya salah, ataupun banyak orang yang di dunia sosial media itu terlalu tabu untuk bicara yang sosial atau terlalu banyak ketersinggungan gitu. Akhirnya dari situ kita mulai belajar kayak gimana kalau kita ciptain sebuah wadah gitu. Makanya lahirlah aplikasi Campaign for Change, di mana kami semua punya visi yang sama, yaitu menciptakan sebuah perubahan baik, menciptakan sebuah ruang aman untuk semua orang ngelakuin aksi baik gitu ya, ngelakuin aksi sosial. Dan lahirlah aplikasi Campaign for Change dengan 4 isu besar, ada pendidikan, kesetaraan, kesehatan, dan lingkungan. 4 isu ini membawa subtema-subtema lainnya tentunya. Dan kami percaya bahwa dengan adanya aplikasi Campaign for Change, orang-orang merasa aman dan nyaman melakukan aksi sosial di aplikasi kami. Jadi yang mungkin orang-orang atau sekelompok orang yang pengen menyuarakan aksi sosial, kalau kita pakai di sosmed ada aja ya haters, atau gimana kalau di sosmed itu kita ngukurnya susah gitu ya Mbak. Kalau nggak ngukurnya susah, ngukurnya salah gitu. Karena kalau kita ngukur sebuah perubahan dari jumlah likes, kayaknya nggak bisa deh. Kayak gitu. Nah, atau kita juga kayak banyak orang kayak misalnya nih, kalau teman-teman merasa nggak kayak ada sebuah kampanye dibuat di sosial media, tapi cenderung orang mengikut misalnya karena giveaway, atau cenderung orang ngikut misalnya gara-gara sesuatu yang pokoknya nggak dari hatinya gitu. Tapi dengan aplikasi Campaign for Change, kami percaya bahwa minimal teman-teman sudah download saja, berarti artinya teman-teman sudah punya hati mau mendukung organisasi berbuat baik gitu. Dan perjalanan itu nggak mudah gitu ya buat Campaign.com berubah menjadi aplikasi yang full sosial. Jadi kita ada 4 core value. Yang pertama, only social, artinya kami hanya berkolaborasi dengan isu sosial saja. Kami tidak menerima isu politik dan lain-lain gitu ya. Kami percaya bahwa orang-orang yang mau mengkampanyekan isu sosial memang orang-orang yang mau nih kita sama-sama melakukan perubahan baik di sekitar kita. Terus yang kedua, core value kami full collaboration. Artinya yang tadi aku sampaikan sih teman-teman, nggak bisa jalan sendirian. Kalau kita mau perjalanan yang panjang, kita berjalannya rame-rame gitu ya. Kalau mau jalannya cepat ya silakan sendiri. Tapi kami punya core value gimana caranya bahwa sekarang itu udah nggak zaman lagi nih kompetisi, tapi adanya kolaborasi. Semakin kita berkolaborasi, kita punya satu misi yang bisa kita kuatin sama-sama untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang bisa memberikan solusi pada isu-isu sosial gitu. Dengan hadirnya aplikasi Campaign for Change, ada beberapa hal yang kita akan ingin ubah gitu. Yang pertama adalah munculnya sebuah kebiasaan baru gitu ya. Dengan teman-teman ikut challenge yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman FKMPI, pertama teman-teman jadi hobi nih, keinget gitu ya. Artinya kayak awalnya mungkin teman-teman cuek sama keran air, tiba-tiba aduh aku harus matiin keran air gitu. Nah, itu kebiasaan baru yang teman-teman nanti akan sadari ketika teman-teman udah jadi change maker yang selalu ambil aksi gitu. Teringat gitu. Atau teman-teman juga kayak tadi salah satu aksinya ada kayak matiin colokan listrik gitu ya. Biasanya kita nyarger lupa nih matiin. Tapi setelah ngikutin challenge dari FKMPI,
aduh kayaknya aku harus matiin deh, itu boros, itu bisa terjadi korslet dan lain-lain gitu. Nah, artinya kami pengen nih semua masyarakat gitu ya, semua baik itu dari supporter, baik itu organizer dan sponsor, benar-benar berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan dalam challenge atau kampanye challenge di aplikasi Campaign for Change bisa nih berdampak buat diri kita, minimal buat diri kita. Selanjutnya dari diri kita berdampak ke orang lain, berdampak buat sekitar gitu. Dan selanjutnya kami juga percaya yang namanya safe space. Artinya orang-orang yang mau melakukan aksi baik pasti juga pengen dilindungi gitu ya. Kita punya ruang aman sendiri gitu. Kalau di sosmed nanti ngelakuin ini, nanti kena hujatan, kena ini dan lain-lain. Teman-teman bisa datang ke aplikasi Campaign for Change dan ruang amannya terjaga gitu ya. Artinya baik itu secara privasi, foto-foto teman-teman nggak akan teman-teman temuin di Google gitu. Karena kita memang sudah punya syarat dan ketentuan term and condition yang sudah diatur sama legal dari campaign.com bahwa apapun yang teman-teman lakukan selagi itu aksi baik dan aksi sosial sesuai dengan instruksi challenge pada kampanyenya itu akan terjaga dan aman gitu. Terus yang keempat, kita have fun. Karena kami percaya buat teman-teman sini, kayaknya kalau serius-serius banget, atau kayaknya cuma materi kuliah tuh buat pusing gitu ya. Sama kita kerja di campaign.com, baik itu sesama officer, sesama intern, kita percaya bahwa kalau kita gembira, hati yang gembira itu bisa buat kita jadi semangat kerja, semangat belajar gitu ya. Dan itu yang kita juga lakukan bersama-sama teman-teman supporter, bersama teman-teman dari organizer dan para sponsor, bahwa jadikan sebuah kampanye sosial ini sesuatu yang menggembirakan, supaya apa yang kita sampaikan dari hati bisa juga sampai ke hati para orang-orang yang kita ajak. Kira-kira gitu Kak perjalanan campaign.com, dan setelah melalui banyak bisa dibilang lika-liku ya, gimana caranya kita meyakinkan orang-orang bahwa isu sosial itu walaupun banyak yang masih merasa kayak isu sosial itu isu yang nggak seksi gitu ya, isu yang biasa aja gitu, tapi kita percaya bahwa sebenarnya kita dekat dengan isu sosial gitu, dan kita bisa menjadi bagian dari itu kalau kita mau melakukan perubahan baik mulai dari diri kita sendiri. Jadi dengan adanya campaign.com, kita pengen mengkampanyekan hal-hal baik, mengkampanyekan aksi-aksi sosial supaya kita semua bisa menjadikan dunia yang lebih baik bareng-bareng gitu. Karena kita punya salah satu tagline Together for Change gitu. Artinya kita bareng-bareng nih baru kita bisa buat perubahan baik di sekitar kita. Kira-kira begitu Kak Clarista, terima kasih sudah penasaran dengan perjalanan campaign.com. Mudah-mudahan tertarik ya untuk terus menjadi change maker, udah download aplikasi, udah ikutan. Kalau bisa selesain challenge dari FKMPI, nanti juga bisa explore challenge-challenge lain. Karena mungkin teman-teman juga penasaran ya, kenapa sih kita nggak langsung donasi gitu ya, buat teman-teman yang masih kayak kenapa harus ngelakuin aksi, ya itu yang tadi aku bilang, adanya sebuah perubahan baik dari diri kita gitu. Jadi teman-teman yang merasa aduh belum bisa kasih secara materi, apalagi memang kebanyakan peserta-peserta kita tuh anak-anak muda ya, dari anak-anak belia 17 tahun ke atas gitu, yang mungkin nggak punya uang jajan banyak dan memang belum punya nafkah gitu. Tapi artinya dengan adanya para sponsor, kolaborasi kita dengan sponsor, mereka lah yang akan bantu mengkonversi aksi kita. Jadi dimanapun kakak-kakak berada, apapun keadaannya, tapi masih tetap bisa dukung organizer lewat ambil aksi baik di aplikasi Campaign for Change. Terima kasih. Silakan mungkin Napskoy, pertanyaan kedua tadi dari Kak Clarista. Wah, oke. Wah, luar biasa banget nih, aku pun cukup terpukau gitu kakak-kakak ngedengerin cerita dari Kak Intan, karena kebetulan emang Kak Intan nih kayak salah satu pionir juga nih kakak-kakak dari campaign.com. Kalau aku emang kebetulan baru masuk, sempat kenal sama campaign tuh di akhir 2020 kemarin gitu ya kakak-kakak. Jadi di sini pun aku ikutan belajar hal baru nih. Mungkin karena sedikit terhayat juga tadi dari penjelasan Kak Intan, aku mau make sure tadi Kak Clarista yang pertanyaan kedua itu terkait ini ya Kak, mungkin kolaborasi gitu, possible collaboration yang mungkin terjadi antar organizer gitu ya. Nah mungkin Kak Clarista, aku juga happy banget tadi kebetulan dengar Kakak punya kerabat gitu ya Kak, mungkin teman dari anggota CIMSA gitu ya Kak. Jadi mungkin sedikit menginformasikan lagi seperti yang tadi udah disebutin Kak Intan sih pada saat materi berlangsung gitu ya, sosialisasi, bahwa CIMSA itu memang di Rabu kemarin baru nih Kak launch challenge Pulihkan Indonesia dengan Seru di Rumah bareng CIMSA gitu ya Kak. Dan
kalau misalkan melihat dari segi kolaborasi antar organizer bisa nggak sih gitu terjadi Kak? Dan justru menurut kami itu possible banget gitu Kak, di mana antar organizer tuh bisa saling berkolaborasi untuk misalkan nih Kak melakukan barter aksi. Katakan aja misalkan dari pihak FKMP ini saat ini kan sedang menjalankan sebuah challenge gitu ya Kak, menjalankan sebuah challenge dan Cimsa pun juga lagi mengupayakan sebuah challenge di aplikasi Campaign for Change. Bisa aja misalkan dari Kak Clarissa bisa ini menghubungkan dengan pihak PIC Cimsa untuk gimana kalau kita sama-sama saling dukung nih, saling support challenge kita yang lagi tengah berjalan. Jadi antar anggota FKMPI misalkan bisa saling ikutan juga challenge dari Cimsa dan begitu pun sebaliknya gitu Kak. Jadi maksudnya kan win-win solution juga gitu antar kedua belah pihak yang dimana nantinya hopefully gitu target yang dari awal udah mau diupayakan dari masing-masing organizer pun bisa tercapai gitu Kak. Terlebih dari teman-teman FKMPI dan juga anggota Cimsa itu kan jumlahnya juga banyak gitu ya Kak. Cimsa pun juga tersebar gitu di seluruh Indonesia dari beragam universitas dan lesson learn juga dari sebelumnya kami sempat berkolaborasi mengadakan challenge bareng AMSA. Mereka pun mengupayakan hal yang serupa sih Kak, di mana mengerahkan seluruh pasukan AMSA gitu Kak untuk bisa ikutan challenge-nya dan alhamdulillah kemarin bisa gitu Kak terpenuhi target jumlah change makers atau supporters yang diinginkan. Jadi kami justru dari tim campaign sangat happy banget gitu kalau misalkan bisa tahu organizers yang udah jadi mitra kami tuh ternyata ada nih inisiatif tersendiri ngadain kolaborasi gathering gitu ya misalkan dari pihak Cimsa atau pihak FKFPI saling berkoordinasi dan kerjasama untuk support satu sama lain gitu sih Kak. Dan tentunya itu juga hanya salah satu strategi dari beragam strategi lainnya yang bisa digunakan dalam rangka menjangkau lebih banyak change makers. Bisa juga kan dari misalkan buka kegiatan kerelawanan gitu ya Kak, atau mungkin bikin event-event online event seru gitu yang dimana itu nanti bisa ngundang lebih banyak change makers yang mungkin sebelumnya belum sempat tahu nih tentang challenge Kakak. Jadi karena sentuhan di event itu jadi ada toh challenge ini yang ternyata bawahnya fokus isu lingkungan dan ternyata pas banget aku misalkan juga sangat concern di isu tersebut jadinya bisa ya mendapatkan insights baru dan terlibat gitu di dalam challenge khususnya FKMPI gitu Kak Clarissa. Mungkin itu sih Kak yang bisa aku informasikan gitu terkait possible collaboration gitu antara dua organizers. Begitu mungkin Kak Clarissa. Baik, terima kasih dari Kak Intan sama Kak Nabila ya. Dari penjelasan Kak Intan tadi saya juga baru sadar dan bener juga ya kebanyakan kalau teman-teman sekarang kalau diminta buat upload something di sosmednya tuh pasti kayak hanya sekadar formalitas gitu kalau nggak emang syarat kalau nggak gitu tadi giveaway dan lain sebagainya jarang yang dari hati juga ya. Terus tadi yang nyinggung masalah safe space itu juga betul karena kadang ya pasti adalah ya ada kalau kita upload apa gitu dinyirin orang kalau ngelakuin baik aja juga masih salah gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau misalkan ada wadah yang benar-benar bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu aman dan emang bakal sampai ke esensinya tuh dapat gitu. Dan ya alhamdulillahnya campaign.com ini udah merealisasikan, tinggal ini kita eksekutornya nih ya gimana nanti cara kita memaksimalkan dari tujuan itu tadi. Kemudian dari penjelasan dari Kak Nabila oke, sejauh ini saya juga udah bisa nangkep kira-kira sistem seperti ini dan ternyata emang fokusnya emang ke kolaborasi ya karena emang bisa dibilang tadi dari Kak Intan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau cuma ada doang bagus kayak platformnya, tapi kalau nggak ada yang eksekusi kan sama aja gitu. Jadi ya terima kasih dari penjelasannya untuk Kak Intan dan Kak Nabila. Semoga bisa menginspirasi ya buat teman-teman koordinator daerah juga yang hadir pada sore hari ini buat menggerakkan nih Korbit Sosmanya dan teman-teman anggotanya untuk lebih aktif lagi giat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan isu sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, luar biasa ya pertanyaannya dari Mbak Clarissa dan juga jawaban dari Kak Nabila dan Kak Intan nih. Nah, berikutnya nih Kak, ada pertanyaan yang masuk nih dari kolom chat. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, halo Kak, perkenalkan saya Amrin dari tim kerja Medinfo. Izin nanya nih, ini kan ada 8 aksi. Nah, misalnya ada kendala nih, cuma 7 aksi doang yang bisa diupload. Itu kan kurang 1 jadinya. Itu tetap kehitung nggak ya Kak poinnya? Nah, gimana tuh Kak? Mungkin boleh dijawab Kak Nabila nih yang udah on mic.
Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan juga boleh gitu ya Kak dari Kak Intan. Baik, berarti 7 aksi doang yang bisa diupload itu kan kurang 1. Nah, mungkin ini Kak Amrin ya. Nah, Kak Amrin terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Nah, kebetulan kalau di aplikasi Campaign for Change itu Kak, ketika Kakak ikutan sebuah challenge gitu ya, di satu buah challenge itu kan memang ada beberapa aksi nih yang mesti kita upload, kita ikuti gitu. Ambil contoh dari challenge-nya FKMPI ini ada 8 aksi yang dimana semuanya itu masing-masing harus diikuti Kak, harus diupload. Karena kalau misalkan ada satu nih mungkin yang belum selesai, maka donasinya itu belum bisa ter-unlock Kak Amrin. Karena salah satu syarat gitu agar aksi Kakak bisa terkonversi menjadi donasi adalah ya Kakak harus bisa menyelesaikan seluruh aksinya dan juga tentunya mengupload foto maupun caption-nya itu juga sesuai gitu dengan instruksi yang sudah ada gitu pada challenge. Dan mungkin tadi juga dari Kak Ajwar gitu ya, tadi udah sempat dijelaskan juga secara lebih rinci terkait ada aksi-aksi apa saja sih, terus juga tadi sudah kami jelaskan terkait cara pengambilan aksinya. Harapannya dari situ udah cukup jelas gitu ya kakak-kakak bahwa kakak-kakak harus bisa mengikuti gitu seluruh aksinya agar nanti bisa terverifikasi juga dari tim campaign.com dan ter-unlock jadi donasi. Jadi kalau misalkan belum lengkap Kak aksinya masih 7 nih, 7 out of 8, berarti itu belum kehitung poin mungkin dalam hal ini belum bisa unlock donasi begitu Kak Amrin. Atau mungkin dari Kak Intan boleh Kak ada tambahan mungkin? Udah dijelasin sama Napskoy sih semuanya udah cukup konkret, tapi pastinya teman-teman harapannya semua teman-teman di sini bisa memulai dan menyelesaikan challenge, karena kalau sudah selesai dan teman-teman juga diharapkan bisa menyelesaikan challenge sesuai instruksi challenge ya, karena juga nantinya kita akan verifikasi aksi dari teman-teman. Jadi kalau sudah mulai, selesaikan komplit 8-8-nya, baru itu bisa berubah menjadi donasi. Jadi kayak yang tadi misalnya teman-teman sisa 1 atau lupa diselesaikan, please jangan sampai lupa, sampai komplit, dan pastikan juga teman-teman melakukan aksi sesuai instruksi. Mungkin itu aja, Kak Nabila. Oke, nah itulah tadi Kak Amri nih jawaban dari Kak Intan dan Kak Nabila. Jadi gitu, kalau misalkan belum ada yang ini, belum ke admit nih donasinya gitu, nanti nggak jadi donasi 10.000 deh, kan sayang banget gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Dan juga jangan lupa untuk kalian nih mengisi link registrasi dan juga link survei kepuasan dari acara sosialisasi kita sore hari ini. Jangan lupa diisi ya untuk teman-teman yang join di room Zoom ini. Oke. Nah, mungkin kalau udah nggak ada lagi nih yang mau ditanyain, kayaknya mereka juga udah cukup jelas ya, Kak, dari segala penyampaian dari Kak Intan dan Kak Nabila, dan juga tadi sudah dijelaskan. Oh, masih ada yang mau izin bertanya? Oke, dari Kak Yasmin, dipersilakan Kak Yasmin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yasmin dari FKMPI Jakarta Raya Banten. Izin bertanya, Kak. Ini kan karena di sini juga banyak dari FKMPI daerah maupun ada tim FKMPI kampus ataupun ormawa seperti BMDLM gitu. Gimana sih caranya kita bisa mengadakan kolaborasi dengan campaign ini? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yasmin atas pertanyaannya nih. Oke, tadi berarti pertanyaan terkait bagaimana ya Kak cara untuk bisa berkolaborasi gitu dengan campaign.com. Mungkin misalkan Kak Yasmin nih tertarik juga gitu ya Kak untuk bikin sebuah kampanye digital gitu ya berupa challenge bersama campaign.com. Nah tentunya kami kebetulan juga dari campaign.com saat ini sih Kak lagi membuka yang namanya Open Call 2021. Jadi kami memang membuka kesempatan nih buat seluruh kakak-kakak yang mungkin juga memiliki komunitas di seluruh Indonesia dengan fokus isu, khususnya dari 4 fokus isu, Kak. Kami punya ada pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan lingkungan. Nah, apabila kakak tertarik nih untuk bisa berkolaborasi bersama kami untuk membuat kampanye digital berupa challenge di aplikasi Campaign for Change, nah ini pas banget Kak Intan juga sudah cantumkan nih kakak-kakak di bit.ly/opencallcommunities 2021. Jadi kalau misalkan tertarik untuk bisa membuat challenge ini seperti yang kakak-kakak FKMPI
tadi kita habis sosialisasikan, bisa banget mendaftarkan komunitasnya di situ, Kak Yasmin. Nanti pun dari tim campaign juga akan bantu untuk mereview nih komunitas yang sudah Kakak daftarkan, dan apabila juga memenuhi kriteria, tentunya akan kami bantu lebih lanjut gitu untuk bisa ngebuat nih challenge dari komunitas kakak-kakak sekalian. Begitu Kak Yasmin. Apakah cukup menjawab Kak Yasmin? Izin bertanya lagi, izin menanggapi ya Kak. Boleh. Ini kan tadi seputar challenge ya Kak. Kalau misalkan program kerja ataupun ya seperti program kerja itu, apakah bisa dari campaign ini kolaborasi atau bentuknya seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi gini Kak, sebenarnya kita juga harus tahu sih program kerjanya seperti apa gitu, karena memang salah satu bentuk kolaborasi yang menjadi core kolaborasi bersama Campaign.com adalah membuat kampanye sosial dan membuat campaign challenge. Artinya misalnya gini, Kak Yasmin misalnya punya program kerja misalnya kunjungan ngajarin anak-anak di pedesaan gitu ya. Artinya kalau kita kolaborasi dengan Campaign.com berarti isu yang akan diangkat adalah misalnya isu pendidikan gitu. Nah, kampanyenya apa? Misalnya kampanye yang cocok dengan program kerja Kakak, misalnya dukung anak mudah belajar gitu. Dan kita bisa turunkan itu menjadi campaign challenge yang bisa diikuti seluruh orang. Jadi orang-orang juga makin tahu nih, oh ternyata Kak Yasmin dan teman-teman punya kampanye sosial untuk dukung anak-anak belajar. Terus dengan melakukan challenge ini, misalnya Kak Yasmin buat juga challenge yang misalnya aksi-aksinya foto kamu dan buku, atau foto aksi kamu mengajar adikmu gitu. Itu juga bagian dari aksi-aksi yang membuat orang tahu, oh ternyata nih manfaatnya seperti ini ya, dan pastinya juga dukungan dari mereka itu nanti akan diubah menjadi ketika mereka mendukung lewat aksi mereka gitu ya, dan itu akan dikonversi menjadi donasi dan juga diberikan kepada organizer. Misalnya organizernya Kak Yasmin nih, jadi Kak Yasmin juga bisa nih gunakan apa nih, donasinya mau digunain seperti apa, misalnya penggunaan donasi yang terkumpul misalnya digunakan untuk membelikan buku-buku untuk anak-anak di pedesaan gitu. Jadi kita dari Campaign.com memang core value core kolaborasi kita adalah membuat kampanye sosial dan tantangan kampanyenya. Jadi buat teman-teman di sini semuanya, kalau teman-teman ada niat kayak buat program kerja dan lain-lain, bisa banget kok kita kolaborasi dengan kita. Nah, terus yang kedua aku mau nambahin nih, kalau misalnya teman-teman kayak, Kak boleh nggak sih kita ngundang Campaign.com bahas salah satu topik yang mungkin Campaign.com biasa bawa gitu ya, baik itu tentang kampanye sosial atau pembuatan tentang branding, tentang leadership dan lain-lain, boleh nggak undang Campaign.com dan kolaborasi? Boleh banget. Teman-teman bisa kirimkan proposalnya ke engagement@campaign.com. Mungkin nanti Kak Nabila akan kasih tahu emailnya di kolom chat gitu ya. Artinya bisa memudahkan teman-teman juga. Sebenarnya kita nggak hanya kolaborasi di satu sisi aja, tapi kita bisa menerima kolaborasi lainnya gitu ya, misalnya pembuatan undang untuk speaker atau mengisi kelas di acaranya teman-teman. Padahal lucu ya Allah, susah sih. Sekian jawabannya Kak Yasmin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, izin Kak, izin menanggapi kembali ya Kak. Mungkin ini yang terakhir. Ini untuk misalkan kita akan mengadakan kolaborasi gitu kan. Berapa waktu lama agar campaign ini memprosesnya seperti misalkan di ACC-nya atau tidaknya, itu berapa lama Kak? Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, nah mungkin ini sih Kak, kalau kolaborasi yang tadi sudah kami cantumkan yang ada Open Call 2021, jadi kalau Kakak daftar di linknya, itu biasanya 7-14 hari kerja akan segera di-follow up sama tim yang terkait gitu ya. Nah kalau untuk kolaborasi dengan email, misalnya kayak proposal, misalnya undang untuk speaker, kelas, atau workshop, atau pelatihan dan lain-lain, atau apapun itu yang di luar dari kampanye sosial, itu juga bisa dikirim ke email engagement@campaign.com sama nanti follow up-nya paling lama 7-14 hari kerja. Tapi insya Allah sih ketika teman-teman kirim pasti itu nanti ada tim yang juga screening langsung gitu ya, artinya akan membalas langsung juga untuk kasih tahu apakah kita dari Campaign.com bisa atau tidak untuk kolaborasi tersebut. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama Kak Yasmin.
Oke, terima kasih Kak Yasmin atas pertanyaannya. Nah, jadi gitu tuh teman-teman, kalau misalkan nanti FKMPI daerah nih mau ada juga kolaborasi dengan campaign.com, boleh langsung diisi, linknya sudah dikirimkan di bit.ly Open Call Communities 2021 ya Kak ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Kak, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga terbatas gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Abdi. Halo Kak, perkenalkan saya Abdi, temannya Amrin. Izin nanya nih, kan bentuknya aplikasi, kalau misalnya user tidak mendukung namun ingin mengikuti, apakah ada bentuk website-nya, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Abdi atas pertanyaannya. Ini kan bentuknya aplikasi, kalau misalnya user tidak mendukung, namun ingin ikuti, apakah ada bentuk website-nya? Nah, kebetulan banget nih Kak Abdi, kalau apabila misalkan ada teman-teman yang ingin join challenge-nya, katakan lagi misalkan kayak tadi ya, challenge-nya dari FKMPI ini, memang harus salah satu yang wajib dilakukan adalah untuk download sih Kak, download aplikasi Campaign for Change, agar bisa mengikuti gitu challenge-nya. Karena untuk ambil aksinya sendiri memang hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Kak. Kalau misalkan melalui website itu paling cuma sekedar bisa melihat informasi terkait challenge-nya itu gitu, tujuan challenge-nya apa, kemudian mungkin sedikit deskripsi terkait organizer-nya, dan juga total donasi maupun juga aksi-aksi apa aja nih yang butuh dilakukan gitu Kak. Jadi kalau dari website itu hanya bisa melihat informasinya aja, sedangkan kalau misalkan mengambil aksi memang harus terjun langsung gitu Kak, download aplikasi Campaign for Change secara gratis di Google Play Store maupun App Store, Kak Abdi. Mungkin itu yang bisa diinformasikan, Kakak. Apakah mungkin cukup menjawab nih, Kak Abdi? Oke, siap. Thank you, Kak Abdi. Oke, terima kasih Kak Abdi atas pertanyaannya. Jadi gitu teman-teman, langsung aja download sekarang juga aplikasi Campaign for Change. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, pertanyaan terakhir. Halo Kak, perkenalkan saya Valentino dari FKMPI Medan nih. Izin bertanya Kak, dulu saya sudah pernah ikut download dan beberapa kali ikut challenge Kak. Tapi sering banget Kak, challenge yang sedang saya ikuti hilang. Itu kendala dan masalahnya apa ya Kak? Kenapa bisa hilang ya Kak? Terima kasih Kak. Mungkin boleh dijawab nih dari Kak Intan atau Kak Nabila? Oke, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih ya buat kalian yang udah kenal campaign.com sejak dulu, udah pernah ikutan challenge-nya dan alhamdulillah puji Tuhan campaign.com di bulan ini banget di 17 Agustusan kemarin kita meluncurkan aplikasi Campaign for Change 4.0, artinya dengan tampilan yang terbaru dan tentunya juga akan dengan banyak sesuatu yang baru yang teman-teman bisa explore baik itu secara tampilan dengan kecepatan yang lebih baik juga dan tentunya teman-teman juga nggak akan lagi terjadi kayak hilang challenge-nya dan lain-lain gitu ya. Dan kami ngucapin terima kasih atas perhatiannya dan buat teman-teman yang merasa maksudnya kayak ini kayak hal baru bisa explore lagi aja karena nantinya di aplikasi dengan tampilan terbaru ini di versi 4.0 ini akan lebih lebih smooth, teman-teman juga lebih nyaman dengan tampilan UI UX-nya dan juga memudahkan teman-teman karena ada fitur search yang bisa teman-teman gunakan untuk memilah challenge mana yang teman-teman akan ikuti. Dan itu dia makanya tadi yang sesuai dijelaskan oleh Kak Nabila, kita memang untuk ambil aksinya memang hanya ada di aplikasi Campaign for Change dan pastikan juga teman-teman udah update bagi yang masih belum ada sudah download tapi belum update ke versi terbaru, bisa langsung update ke versi 4.0 karena nanti teman-teman di sana bisa lebih nyaman lagi nih menggunakan dan ambil aksi di aplikasi Campaign for Change. Semoga menjawab ya Kakak dan buat teman-teman yang mungkin ada sudah ikutan tapi kayak ada gangguan sedikit dan lain-lain, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang pasti kita berusaha memberikan yang terbaik nih buat teman-teman bisa terus ambil aksi baik di aplikasi Campaign for Change. Oke, wah luar biasa nih Kak Abdi sudah Abdi. down. Wah, Keren. semangat ya ikutan aksinya teman-teman. Jangan lupa download sekarang juga, registrasi akun sekarang juga, dan ikutan aksi dari Mari Membahu karena bumi membutuhkanmu. Nah, oke, mungkin sesi tanya jawab kita sudah berakhir nih ya Kak Intan dan Kak Nabila. Dan himbauan juga untuk para koordinator daerah dan juga tim FKMPI kampus, koordinator distrik dan juga kelembagaan mahasiswa gitu ya, untuk langsung saja bisa mengarahkan daerahnya, bisa mengarahkan distriknya untuk langsung mendownload aplikasi campaign.com dan surat edaran pun sudah dikirimkan
ke grup Korda nasional gitu ya, mungkin bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu. Oke, nah sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih nih ke Kak Intan dan Kak Nabila yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga untuk datang gitu ya, mensosialisasikan dari aksi yang diadakan oleh FKMPI ini bersama campaign.com. Nah mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf seperti itu. Terima kasih banyak Kak Nabila dan Kak Intan. Dan untuk teman-teman yang lain, harap jangan keluar room Zoom dulu terlebih dahulu karena ada yang mau disampaikan nih dari kepemudaan FKMPI. Mungkin kepada Mbak Clarista dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Anjar ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman koordinator daerah, seluruh anggota fungsionaris daerah, dan juga anggota tim FKMPI kampus yang sore ini berkesempatan hadir. Tanpa berlama-lama lagi karena juga waktunya sudah terbatas. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa program kerja. Sebenarnya kenalkan dulu ya, mungkin tadi ada yang baru join. Perkenalkan, nama saya Clarista Bunga Ramadhani, panggilannya Clarista. Panggil Klar aja nggak apa-apa, selaku koordinator bidang kepemudaan FKMPI tahun ini. Nah, ada beberapa program kerja dari kepemudaan yang akan membutuhkan partisipasi aktif dari teman-teman daerah. Dan di sini akan saya sebutkan harapannya nanti untuk teman-teman daerah yang mewakili masing-masing daerahnya untuk disampaikan ya kepada yang berhubungan langsung, yang vital terhadap 3 blokor ini nanti. Kalau memang yang hadir saat ini bukan koordinator daerah, mohon itu juga disampaikan. Karena setelah ini insya Allah akan saya buat grup khusus untuk koordinasi kepemudaan senasional se-Indonesia. Jadi biar teman-teman juga tahu mukadimahnya atau pembukaannya kira-kira ngapain sih mau dibuat grup, itu saya jelaskan dulu. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman. Baik, apakah sudah tampil untuk share screen-nya? Sudah terlihat. Baik, nah ada 3 program kerja yang membutuhkan partisipasi aktif dari teman-teman daerah. Nah, yang lainnya enggak, yang lainnya pasti partisipasi juga, cuman mungkin sebatas peserta dan lain sebagainya. Nah, kalau 3 program kerja ini kita benar-benar butuh dukungan dan juga kedatangan atau kehadiran dari teman-teman daerah nanti. Yang pertama itu ada koordinasi pergerakan yang mungkin teman-teman daerah yang sekarang belum musda, enggak asing lagi ya dengan apa sih koordinasi pergerakan itu. Jadi di sini nanti kita akan ngebahas terkait panduan kedaerahan dan panduan tim FKMP kampus yang mewajibkan seluruh korda dan ketua atau pimpinan dari tim FKMP kampus untuk hadir dalam pembahasan draft kajian atau ya panduan kedaerahan ini. Kan pasti kita membutuhkan revisi 1-2 hal yang mungkin diperlukan agar tetap relevan dalam keadaan sekarang. Jadi harapannya nanti untuk seluruh korda dan ketua atau pimpinan tim FKMP kampus dapat hadir karena ini juga demi kebaikan FKMP daerah dan juga tim FKMP kampus. Jadi biar tidak terjadi yang mungkin tahun lalu ada yang merasa mungkin tidak hadir secara maksimal, akhirnya ketika sudah kesepakatan ada lagi yang memberikan saran dan sebagainya. Yang mana kan itu pasti tidak bisa dirubah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada masukan, ada ide, ada inovasi terkait FKMPI dan yang arahnya ke baik, jadi harapan saya teman-teman Korda dan ketua atau pimpinan tim FKM kampus bisa hadir dalam pelaksanaan koordinasi pergerakan ini nanti. Kemudian setelah itu juga akan ada bintang politeknik yang teman-teman mungkin juga udah nggak asing ya. Intinya adalah bintang politeknik itu adalah program apresiasi prestasi mahasiswa politeknik se-Indonesia. Nah, karena memang untuk di yang nasional itu kan cuma kita nge-post prestasi yang tingkatnya nasional sama internasional. Harapannya untuk prestasi yang tingkatnya daerah itu juga bisa diapresiasi sama teman-teman daerah juga. Jadi di sini saya ingin memberikan rekomendasi alangkah baiknya apabila juga setiap daerah itu memiliki program kerja yang sama. Jadi membuat program kerja untuk namanya dibebaskan ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang dari beberapa daerah itu namanya dimodifikasi seperti Jatim Juara dan sebagainya. Monggo silakan kalau teman-teman mau memodifikasi namanya. Yang pada intinya harapannya bisa mengadakan program kerja terkait apresiasi prestasi karena setelah kami kemarin melakukan sosialisasi terkait bintang politeknik banyak yang bertanya kepada kontak personnya atau narhubungnya, Kak kalau misalkan prestasinya daerah itu gimana ya? Kalau misalkan prestasinya tingkat provinsi itu bagaimana? Apakah ada yang diapresiasi dan sebagainya? Kan sayang ya teman-teman kalau dari teman-teman mahasiswa politeknik yang berprestasi tidak diapresiasi. Selain itu juga kita bisa menambah
meningkatkan eksistensi dari FKMPI, ngebantu juga kan. Biasanya mereka-mereka yang berprestasi kan mungkin nggak tahu ini apaan sih FKMPI itu, apa sih, ngapain sih ngadain ini. Nah, kalau kita membantu mereka ngepost prestasi mereka, kemudian nge-tag akun Instagram mereka dan mereka merepost, kan pasti sedikit banyak membantu sosialisasi terkait ini loh, kita tuh ada FKMPI, Forum Komunikasi Massa Potensi Indonesia. Jadi harapannya untuk seluruh Porda untuk melaksanakan program kerja yang serupa ya, insya Allah tidak berat ya. Nanti juga akan ada beberapa daerah itu yang melakukan secara mandiri, ada juga beberapa yang menunggu data dari nasional. Nah, kalau dari saya nanti ada data yang teman-teman mungkin kemarin juga bisa langsung dicek ya, bit.ly bintang politeknik, bisa dicek. Bisa juga ada kolom mengisi prestasi dari regional dan nasional dan internasional. Nah, yang nasional sama internasional itu akan kita olah dari nasional. Tapi untuk yang di regional akan kita serahkan ke daerah untuk selanjutnya diverifikasi dan diupload. Untuk uploadnya gimana nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, mungkin by group dan sebagainya. Tapi pada intinya, kalau dari nasional setiap 2 minggu kita akan menyebarluaskan formnya. Nah, kemudian untuk prestasinya akan kita upload setiap minggunya. Jadi misalkan ada banyak prestasi ya nggak apa-apa, teman-teman buat slide aja. Tapi kalau over dalam arti terlalu banyak mungkin bisa agak dicepetin, nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu apresiasi, gitu ya teman-teman. Kemudian program kerja yang ketiga adalah yang kemarin sempat dibahas di Rakernas terkait FKMPI Awards. Nah, rencananya memang Kepemudaan ingin mengundang seluruh korbit ya, bukan kepemudaan aja, seluruh korbit yang ada di daerah seluruh Indonesia untuk ngebantu membuat indikator penilaiannya seperti apa. Karena kan kemarin sempat ada saran ya, dalam arti kalau bisa ngebuat itu jangan hanya kepemudaan karena nggak apple to apple, dalam arti dari pihak pemuda tuh kurang begitu tahu mungkin desain yang baik seperti apa, kemudian isu-isu yang baik itu seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman dari daerah, korbit setiap daerah itu membantu juga dalam proses indikator penilaian. Jadi supaya fair gitu, supaya transparansi juga. Jadi nanti akan ada waktu saya ingin mengumpulkan teman-teman korbit semua bidang dan Korda juga untuk sama-sama kita ngebuat indikator penilaian tiap-tiap bidang, biar nanti juga bisa dijadikan acuan untuk tahun-tahun berikutnya, dan juga hasilnya juga akan adil ya teman-teman. Mungkin kemarin juga cukup banyak polemik, insya Allah nanti tahun ini bisa diperbaiki. Nah, dari 3 proker tadi itu kan demi untuk teman-teman daerah juga, tapi kalau teman-teman tidak berpartisipasi kan juga pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi harapannya untuk ketiga proker ini nanti mohon dengan sangat untuk diikuti dengan baik ya. Misalkan teman-teman belum musda nih, nggak apa-apa, karena kalau kita menunggu musda terlalu lama ya teman-teman. Jadi harapannya nanti teman-teman yang sekarang mau musda ya semangatnya ditingkatkan lagi, walaupun mau lengser mungkin tetap harus semangat buat ngebantu adik-adiknya dan juga FKMPI untuk berkembang lagi. Dari saya cukup sekian Mbak Anjar, dan saya mau memberikan informasi lagi bahwa setelah ini insya Allah akan dibuat grup Kepemudaan Nasional se-Indonesia. Jadi mohon ditunggu, nanti info lebih lanjut akan saya infokan melalui grup. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke Mbak Anjar. Oke, terima kasih banyak juga Mbak Clarissa atas penyampaiannya. Nah, setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nih boleh dong kita sama-sama on kameranya, dan kita akan melaksanakan sesi dokumentasi ini karena sudah mau maghrib ya di wilayah WIB gitu. Jadi mungkin bisa dipercepat nih untuk teman-teman. Oke, mungkin bisa dibantu ya oleh operator untuk men-screenshot, untuk mengambil dokumentasi. Gimana, operator? Mas Agung? Ya, sepertinya Mas Agung terkendala ya. Oke, dari saya aja kalau gitu. Ayo dong teman-teman, boleh on cam nih, masih banyak banget yang belum on cam. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih untuk campaign.com yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi bersama campaign.com ini. Terima kasih. Nah, begitu pula sampailah kita di penghujung acara. Saya Anjar Dwi Panitia selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa download aplikasi campaign.com. Terima kasih teman-teman FKMPI. Kita pamit ya. Oke, Kak Intan, Kak Nabila. Thank you. Jaga sehat semuanya. Dadah. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link survei kepuasan dan juga link absensi ya, teman-teman. Terima kasih. Sudah ada di room chat Zoom.